Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran komputer akuntansi kelas 12 akuntansi ya. Kita lanjutkan pembahasannya karena kemarin kita sudah mengekspor account list, data customer dan supplier. Sekarang kita akan membuat file baru lagi ya. Karena file yang sudah dibuat sebelumnya itu sudah masa trialnya itu sudah habis, sehingga dalam hal ini kita harus membuat file baru lagi ya. Nah, silakan kalian klik create ya, kemudian pilih next ya, kemudian masukkan namanya, nama filenya yaitu Sansurya Furniture. Kemudian masukkan alamatnya Jalan Dewi Sartika, nomor 292, Jakarta Timur. Jalan Dewi Sartika, nomor 292, Jakarta Timur. Kemudian kalian masukkan nomor teleponnya 021 800 9336. Kemudian nomor faksimilenya 021 809 1657. Kemudian alamat emailnya yaitu di Sansurya Furniture @yahoo.com ya. Dan jika sudah, kalian klik next ya. Nah, untuk tahun pembukuannya sama seperti kemarin ya. Jadi tahun pembukuannya itu tahun dulu Bapak lihat. Nah, di sini ya kasusnya. Jadi kasus yang kemarin kita ulangi lagi tahun 2018 ya. Tahun 2018. Kemudian buka bukunya. Maaf, tutup buku ya. Saya aja ada Desember ya. Desember. Buka bukunya Agustus ya. Jika Bapak baca lagi transaksinya itu bulan Agustus. Kemudian jika sudah, klik next, kemudian pilih next lagi, pilih yang nomor 2 ya. I would like to import a list account provided by my accountant after I'm done creating my company file ya. Artinya di sini kita sudah memiliki file template yang sudah tadi kita ekspor ya. Dan bentuk txt nanti kita gunakan ke dalam file yang saat ini kita sedang buat ya. Jadinya nanti kita tidak perlu membuat satu persatu lagi account listnya ya. Nah, jika sudah, klik next. Kemudian pilih, nah di sini kita pilih tempat file yang digunakan atau tempat penyimpanan filenya, kita ubah menjadi change. Kemudian kalian nanti buat folder lagi atau mungkin mau dijadiin satu dengan file yang sudah kalian buat kemarin. Nah, di sini Bapak gunakan file yang sudah dibuat kemarin, namanya file mayo ya. Nanti kalian buat file folder terserah namanya ya. Di sini double klik, kemudian Bapak taruh di folder yang baru ya. Nanti nama foldernya yaitu, nah ini ya, transaksi 27 sampai 30 ya. Namun nanti kita tetap membuat transaksi dari nomor 1 sampai 30 ya. Nah, Bapak taruh di template kasusnya. Nah, ini ya, karena sudah expired ya. Kemudian pilih save ya. Kemudian pilih next ya. Kemudian pilih command center.
Nah, jika selanjutnya nanti kalian lihat pada bagian account list ya. Nah, di sini ya. Jadi akunnya di sini belum sesuai dengan yang ada di kasusnya ya. Nah, ini di kasusnya untuk akunnya ya. Nah, supaya kita tidak membuat lagi ya, kita bisa menggunakan template istilahnya ya, template account list yang sudah kita buat tadi ya. Caranya itu yaitu file, kemudian pilih import data, kemudian pilih account, lalu pilih account information. Kemudian pada duplicate record nanti dipilih update existing record. Dan jika sudah nanti pilih continue ya. Kemudian pilih template yang sudah kita buat kemarin, yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu namanya account dengan ekstensi txt ya. Nah, tinggal kalian double klik ya file account txt-nya. Kemudian pilih match all, kemudian import. Ya, tunggu prosesnya sedang berlangsung, pilih OK. Dan di sini untuk account listnya ini terdapat data ya, yaitu angka-angkanya. Nah, di sini kita harus jadiin 0 semuanya ya. Karena di sini kita membuat file baru ya. Nanti kalian klik setup, kemudian balance, lalu account opening balance. Nah, ini nolkan semuanya ya. Jadi nanti jangan sampai ada saldo awal. Dan pastikan amount left to be allocated-nya 0 juga ya. Nah, pastikan semua account list-nya itu tidak ada nilainya atau alias 0 ya. Nah, jika sudah klik OK ya. Nah, dari hasil import ya, import data yang sudah kita buat tadi, ada yang perlu kita perbaiki ya. Yang perlu kita perbaiki adalah account list yang ada tanda centangnya ya. Nah, ini ada account list yang ada tanda centangnya. Jadi yang pertama ada check account ya. Jadi check account. Nah, seperti yang kita tahu ya. Jadi check account di sini adalah akun kas yang sering digunakan dalam proses pembelian, penjualan dan transaksi lainnya ya, yang paling sering digunakan. Jadi kita harus lihat dulu petunjuk di dalam kebijakan akuntansi dari Sansuriya Furniture ya. Jadi kebijakannya itu adalah pada misalnya ya. Nah, ini ya, pada penerimaan kas contohnya ya. Nah, setiap penerimaan kas akan langsung masuk ke dalam kas perusahaan, yaitu kas di tangan. Berarti yang sering digunakan akun kas yang sering digunakan adalah cash on hand ya. Daripada PT cash ataupun cash in bank ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat datanya. Nah, sehingga di dalam penentuan ya, penentuan kasnya, maka kita ubah check account-nya di sini menjadi cash on hand ya. Jadi cash on hand. Nah, ini bisa di double klik, kemudian kita copy paste ya. Nah, ini kita ubah cash on hand. Kemudian kita lihat cash on hand-nya itu kode akunnya 1200. Jadi di sini kita samakan. Awalnya 0100 menjadi 1200. Namun cash on hand-nya kita hapus dulu.
Nah, di sini kita ubah menjadi 1200. Kemudian klik OK. Kemudian akun berikutnya kita ubah adalah piutang dagang atau trade debtors. Dan di sini sudah ada dua akun piutang dagang ya. Jadi nama di kasusnya itu adalah account receivable ya. Jadi kita harus ubah trade debtors-nya ini menjadi account receivable. Jadi kalian double klik dulu account receivable hasil ekspor tadi ya, hasil import. Nah, ini di copy paste supaya kalian tidak mengetik lagi. Nah, ini double klik, ubah trade debtor-nya menjadi account receivable. Kemudian kita hapus akun receivable-nya supaya tidak ada duplikat account. Jadi di sini nomornya 1400 ya. Ini bisa dihapus dulu, ini baru diganti menjadi 1400. Jadi awal nomor akunnya adalah 0200 menjadi 1400. Dan jika sudah, selanjutnya kita pindahkan undeposit fund sama electronic clearing account di bawah PT Cash ya. Jadi kita lihat bahwa di sini ada dua ya, ada dua akun yang sama ya. Jadi kita hapus nanti salah satu ya. Jadi ini yang dihapus ya, karena dia statusnya tidak terhubung atau tidak ada status link ya kepada akun yang lain ya. Jadi di sini untuk nomor undeposit fund itu adalah 1310. Jadi kita ubah undeposit fund menjadi 1310. Sedangkan akun hasil import tadi kita hapus ya. Ingat nomor akunnya 1310 ya. Nah, ini kita ubah sekarang. Selanjutnya, kita ubah electronic clearing ya. Jadi nomor akunnya 13210. Ini hasil import tadi kita hapus. Kita ganti akunnya dari awalnya 0190 menjadi 1320. Kemudian untuk profession, nah ini ya, profession dan investment kita hapus saja. Double klik, klik kanan, delete account ya. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk liability ya, untuk liability di sini ada duplicate juga ya. Yang pertama ada trade creditors ya. Jadi di sini merupakan akun dari account payable atau utang dagang. Nah, kita ubah sekarang trade creditors-nya ini menjadi account payable. Nah, pertama kalian copy paste dulu nama akunnya. Nah, ini diubah trade creditor-nya menjadi account payable. Selanjutnya, ini di double klik, copy paste nomor akunnya, klik kanan, delete ya. Jadi akun list yang hasil import tadi kita hapus ya. Sedangkan akun list bawaan mayopnya di sini kita sekarang ubah nomor akunnya awalnya 0200 menjadi 1100. Selanjutnya untuk payroll ya. Payroll di sini adalah wage and salaries payable. Ini bisa di copy paste dulu. Dan ini kita ubah payroll accrual payable-nya menjadi wage and salaries payable. Setelah itu klik OK. Kemudian nomor akunnya awalnya 1200. Nah, ini ya. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita ubah nomor akunnya awalnya 0300 menjadi 1200. Selanjutnya pada bagian equity ya. Equity, retain ini masih tetap ya. Jadi tidak ada perubahan. Selanjutnya revenue juga. Cost of sales juga tidak ada perubahan. Pada bagian expense, expense-nya ada ya. Ini ya, wage and salary ini ada dua ya. Jadi hasil import tadi yaitu wage and salaries payable kita copy paste dulu. Selanjutnya kita ubah akun wage and salary bawaan mayopnya. Nah, di sini kita ubah menjadi wage and salaries payable. Kemudian nomor akunnya yaitu 1300 ya. Jadi kita ubah menjadi 1300. Klik OK. Nah, 1300-nya sudah ada, kita hapus saja.
Nah, ini yang kita ubah ya. 1.300. Oke, ya. Selanjutnya order employer expense ya, kita ubah menjadi 1.800. Sedangkan yang aslinya kita hapus ya. Hasil importan tadi kita hapus. Nah, di sini 1.800, klik OK. Nah, selanjutnya bagian order income tetap tidak ada perubahan, order expense juga tetap ya. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita setting pada bagian pajaknya, yaitu pajak pertambahan nilai. Kalian klik list, kemudian text code, kemudian hapus satu persatu, sehingga yang ada cuma dua saja ya, yaitu good and service tax dan not reportable. Jadi untuk good and service tax, kalian double klik, kemudian ganti text code-nya menjadi PPN, kemudian deskripsinya menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian pada link account for tax collected, kalian hubungkan ke bagian value added tax out ya, atau PPN keluaran, sedangkan tax paid-nya kalian hubungkan ke value added tax in atau PPN masukan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, setelah pajak, ya kita lihat pada bagian setup-nya, ya, pada bagian link account, pada account and banking account. Nah, untuk undeposit fund kita hubungkan ke cash on hand. Yes, ya, klik OK. Selanjutnya, kalian lihat lagi, dicek lagi pada bagian sales account dan purchase account. Pastikan nanti untuk kas-nya itu terhubung ke cash on hand, ya. Nah, ini ya, cash on hand. Nah, kita cek lagi pada bagian purchase-nya. Nah, sudah cash on hand. Selanjutnya, kalian setting pada bagian preference-nya, pada spelling-nya, ya. Klik preference, ya. Nah, di sini Bapak ulangi, klik setup, lalu preference, kemudian Windows, kemudian kalian jangan centang pada bagian check spelling in text field. Tujuannya nanti jika kalian mengimport bahasa Indonesia tidak terjadi error, karena sistem IOP-nya hanya menggunakan bahasa Inggris. Makanya kalian jangan dicentang bagian itu supaya pada saat kalian menginput bahasa Indonesia di data transaksinya tidak terjadi error. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu mengisi pada bagian account list-nya ya. Jadi untuk neraca saldonya ya. Nah, ini ya. Jadi untuk neraca saldo kita isi ulang saja. Nah, silakan pilih account list. Pilih record journal entry ya. Sebenarnya ada dua cara ya, yaitu record journal entry dan setup balance. Nah, ini ya. Account opening balance ya. Namun pada account opening balance kalian akan bingung nanti ya. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif ya. Nah, supaya memudahkan penginputan kita pakai record journal entry saja ya. Dari sini untuk tanggalnya kalian berikan tanggal 1, kemudian bulan Agustus tahun 2018. Saldo awal account list gitu ya. Nah, jadi kita memudahkan di dalam penginputan. Nah, selanjutnya baru masukkan datanya ya. Data yang pertama ada cash in bank ya. Nah, kita perlebar lagi. Pertama ada cash in bank yaitu sebesar 57.500.000. Selanjutnya yang kedua ada cash on hand
itu sebesar 54 juta. Selanjutnya ada PT Cash, yaitu sebesar 6 juta. Selanjutnya ada account receivable, itu sebesar 24.640.000. Selanjutnya ada allowance for the full debt atau cadangan kerugian piutang, itu sebesar 1.232.000 ya. 1.232.000. Selanjutnya ada employee receivable. Jadi employee receivable di sini 450.000. Selanjutnya ada factory supplies atau perlengkapan kantor. Jadi perlengkapan kantornya 2.755.000. Selanjutnya selain perlengkapan kantor, perlengkapan di pabrik ya, maaf, perlengkapan produksinya 2.755.000. Kemudian perlengkapan kantornya yaitu sebesar 1.450.000. Selanjutnya di bawahnya ada persediaan bahan baku atau raw material inventory, itu sebesar 17.500.000. Selanjutnya ada bahan penolong atau indirect material inventory, yaitu sebesar 7.525.000. Kemudian selanjutnya ada finished goods inventory atau persediaan barang jadi, itu sebesar 8.632.500. Selanjutnya ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka, yaitu sebesar 6 juta. Selanjutnya ada aset tetap ya, yang terdiri dari pertama ada land ya. Land di sini tanah ya. Jadi tanah bagian kelompok aset yaitu sebesar 70.100.000. Selanjutnya ada bangunan atau building. Jadi untuk buildingnya yaitu sebesar 276 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan untuk bangunan atau accumulation depreciation building ya, yaitu sebesar 126.500.000. Selanjutnya ada mesin ya. Untuk mesinnya itu nilai bukunya 127.200.000. Selanjutnya ada accumulation depreciation untuk mesin, itu sebesar 18 juta ya, 550.000. Selanjutnya kita buat vehicle atau kendaraan. Jadi kendaraan di sini nilai bukunya 96 juta. Selanjutnya setelah kendaraan ada akumulasi penyusutan atau accumulation depreciation vehicle, itu sebesar 60 juta. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian akun utang ya atau liability. Pertama ada utang dagang atau account payable. Nah, di sini untuk account payable-nya nanti kita buat sebelah kredit ya, sebesar 26.500.000. Kemudian dilanjutkan dengan membuat utang gaji dan upah ya. Gaji dan upah di sini nilainya adalah sebesar 26.100.000. Selanjutnya ada utang telepon, listrik dan air. Itu sebesar 1.100.000. Selanjutnya ada utang pajak pertambahan nilai. Utang pajak pertambahan nilai di sini besarnya yaitu 6.500.000. Selanjutnya ada modal dari Pradono, yaitu Pradono Capital ya.
Prodono Capitalnya itu sebesar 489.270.500 ya. Kemudian selanjutnya kita ke bawah lagi. Nah, sudah habis ya. Sudah habis. Nanti pastikan nanti kalian cek lagi pada out of balance-nya. Di sini sudah 0 ya. Jika sudah 0 berarti proses antara penjumlah antara debit dan kredit itu sudah seimbang. Jadi sama jumlahnya, yaitu sebesar 755.752.500 ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, kalian buat data customer dan supplier ya. Sebelum kita menginput saldo awal dari utang dan piutang. Tadi kita sudah mengekspor ya, mengekspor data customer dan supplier ya. Sehingga kita tidak perlu buat lagi. Tinggal kalian klik file, kemudian import data, kemudian pilih customer ya. Nah, di sini kita lihat pada bagian TV card ya. Nah, bagian cardnya kalian pilih customer card. Kemudian pilih data record, kemudian klik continue, kemudian pilih customer ya. Match all, import. Oke ya. Nah, kita coba cek bagian card listnya, customernya. Di sini sudah masuk datanya sesuai dengan di kasusnya. Untuk data customer itu ada Dawamiba 28, toko daily furniture, sama pelanggan tunai ya. Selanjutnya kita masukkan data supplier ya. Untuk supplier masih kosong. Caranya import data, kemudian pilih card ya. Kemudian pilih supplier, kemudian pilih continue. Pastikan first record is, kalian pilih data record ya. Klik continue, kemudian pilih supplier. Jika sudah, klik match all, kemudian pilih import, lalu OK. Nah, di sini ada dua supplier, yaitu Toko Avion dan Platinum ya. Selanjutnya baru kita masukkan data dari utang saldo awal, piutang dan utang ya. Dan di sini Bapak jadiin dua kolom supaya kita mudah ya. Jadi kita di sini mereview kembali. Karena penjelasan ini sudah Bapak jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk saldo awal piutang, yang pertama kalian klik setup, kemudian pilih balance, kemudian pilih customer balance ya. Dari sini untuk saldonya pastikan sama ya, yaitu di kasusnya 24.640.000, sedangkan kalian lihat di pada out of balance-nya di sini min 24.640.000. Berarti datanya sama ya. Namun di sini out of balance-nya min, berarti datanya belum masuk ke dalam program aplikasi Mayobnya ya. Caranya untuk masukkan saldo awal piutang, kalian klik add cell, kemudian pilih masukkan nama customernya. Yang pertama ada usaha dagang atau UD Dawamiba. Untuk Dawamiba, nah ini terminnya ya, belum disetting ini ya. Kita setting dulu bagian terminnya supaya kita sekali kerja ya. Nah, pilih card file, kemudian card list, kemudian pilih data customer, kemudian pilih UD Dawamiba, kemudian pilih pada bagian selling detail. Nah, di sini untuk free text code-nya berikan not reportable. Kemudian untuk terminnya in a given, nah di sini 2/10 bar N/30, berarti diskon D-nya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskonnya 2%, dendanya 1% ya, sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Kemudian untuk 28 juga sama ya, kalian pilih pada selling detail, kemudian free text-nya
setting bagian not reportable. Kemudian payment S2-nya pilih in given of this, diskon day-nya pilih 10 hari, kemudian balance-nya 30 hari, 2% untuk diskon, potongan penjualannya, selanjutnya dendanya itu adalah 1% ya nilainya. Kemudian klik OK. Selanjutnya toko daily furniture juga sama, pada bagian selling detail kalian masukkan pada freight tax code-nya menjadi not reportable, kemudian payment S2-nya pilih in given of this. Diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, potongan penjualannya 2%, dendanya 1%. Kemudian klik OK. Begitu juga dengan data supplier ya, kita langsung saja setting pada bagian buying detail, nanti pada bagian freight tax code-nya dan ubah menjadi not reportable. Kemudian payment S2-nya pilih ungiven. Nah, di sini 14 hari ya. Jadi diskon day-nya 0, jangka waktu pelunasan pembayaran 14 hari, diskonnya tidak ada, volume diskonnya juga kosongkan ya, atau 0% ya. Selanjutnya toko platinum juga sama, jadi freight tax code-nya not reportable, kemudian payment S2-nya in a given of this. Kemudian diskon day-nya 0, balance-nya 14 hari, kemudian OK. Nah, baru kita setting pada bagian saldo awal piutang dulu ya. Pilih setup, kemudian balance, kemudian pilih customer balance. Kemudian pilih add sell. Nah, customer balance-nya yang pertama kalian pilih UD Dawamiba. UD Dawamiba, nah di sini sudah terminnya dicocokkan 2/10 N/30. Invoice-nya itu nomor fakturnya F23 min/07 ya. Jadi tanggal transaksinya itu tanggal 23 Juli tahun 2018. Untuk memonya kalian buat saldo awal piutang di UD Dawamiba ya. Kemudian untuk total piutangnya yang dimiliki oleh Dawamiba di sini adalah 4.800.000. Tanpa dikenakan pajak pertambahan nilai atau not reportable. Jika sudah, klik tombol record. Kemudian add sell lagi, kita masuk ke customer yang nomor 2 yaitu toko 28. Toko 28 di sini memiliki saldo ya, saldonya sebesar piutangnya 8.640.000 ya. Kita buat dulu nomor fakturnya F-26/07. Kemudian tanggalnya tanggal 26 Juli 2018. Selanjutnya untuk memonya dibuat saldo awal piutang di toko 28 ya. 28 nanti totalnya itu adalah sebesar 8.640.000 tanpa dikenakan pajak pertambahan nilai. Jika sudah, klik tombol record. Selanjutnya kita buat yang terakhir yaitu klik add sell, nama customernya yaitu toko daily furniture, nomor fakturnya F-27/07. Kemudian tanggalnya tanggal 27 Juli 2018. Memonya saldo awal piutang di toko daily furniture. Tanggalnya, untuk totalnya nanti dibuat 11.200.000 sesuai dengan di kasusnya tanpa dikenakan pajak ya. Jika sudah, klik tombol record. Selanjutnya ini bisa di close. Selanjutnya kita masukkan data saldo awal utang ya. Klik setup, kemudian balance, kemudian pilih supplier balance. Klik add purchase ya. Jadi masukkan nama suppliernya, pertama ada toko platinum, di mana nomor fakturnya FP-24. Tanggalnya itu tanggal 24 ya, 24 Juli 2018 dengan memonya saldo awal utang di toko platinum. Kemudian masukkan datanya 22.750.000. Kemudian tax code-nya not reportable. Jika sudah, klik record.
Kemudian masukkan lagi add purchase. Nah, masukkan nama suppliernya, toko Avion. Jadi nomor fakturnya FA-25. Tanggalnya tanggal 25 Juli 2018. Memonya saldo awal utang di toko Avion sebesar 3.750.000. Nah, di sini kita hapus nolnya 1 tanpa dikenakan pajak. Jika sudah, klik record. Nah, data untuk saldo awal dan piutang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke dalam persediaan barang, ya. Jadi persediaan barang kita lihat pada item listnya masih kosong. Jadi kita import data item yang sudah kita buat tadi, ya. File item, ya. Jadi kalian klik file, kemudian import data, kemudian pilih item. Nah, di sini pastikan duplicate recordnya, kalian pilih update existing record. Kemudian klik continue. Kemudian pilih item, ya. Pilih itemnya, kemudian pilih match all. Kemudian import. Lalu OK. Nah, di sini sudah ada ya langsung tanpa kita harus membuat lagi untuk itemnya, ya. Di sini ada kursi solid, kursi minimalis, scrap, amplas, cat, dan lem. Selanjutnya kita masukkan saldo awal dari masing-masing item list ini, ya. Caranya ini bisa di close dulu. Nah, pilih inventory, kemudian pilih adjust inventory. Masukkan tanggalnya tanggal 1, ya. 1 bulan. Nah, kita lihat tanggalnya, transaksinya ini bulan Agustus, berarti tanggal 1 bulan Agustus 2018, ya. Jadi saldo awal persediaan, ya. Jadi saldo awal persediaan yang pertama ada kursi minimalis, ya. Itu sebesar 75 unit, di mana per unitnya harganya 115.100. Jadi totalnya 8.632.500. Kita hubungkan ke akun finish good inventory, ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu bahan baku, ya, kayu solid, ya. Itu sebesar 75, ya, 5 kubik. Per kubiknya nilainya 3,5 juta. Jadi totalnya 17.500.000. Kita hubungkan ke akun persediaan bahan baku atau raw material inventory. Selanjutnya kita masuk kepada bagian bahan penolongnya yang terdiri dari scrap, ya. Scrap di sini 70, ya, 70 gross. Per grossnya itu harganya 5.000. Jadi totalnya 350.000. Nanti kita hubungkan ke akun indirect material inventory atau bahan penolong atau bahan baku tidak langsung, ya. Selanjutnya ada amplas, ya. Amplasnya di sini 45 meter, ya, per meternya harganya 15.000. Jadi total keseluruhan 675.000. Kita hubungkan ke dalam akun indirect, ya, indirect material inventory. Selanjutnya ada cat, ya. Catnya di sini 80 kg, per kilonya harganya 60.000. Jadi totalnya 4.800.000. Kita hubungkan ke dalam akun indirect material inventory. Dan terakhir ada lem, ya. Lemnya di sini saldo awal persediaannya 85 kilo, per kilonya harganya 20.000, ya. Jadi total keseluruhan untuk lemnya yaitu nilai bukunya 1.700.000. Jadi kita hubungkan ke dalam indirect material inventory. Dan jika sudah, kalian klik tombol record, ya.
Nanti efek dari transaksi yang tadi kalian bisa lihat pada bagian item list ya. Di sini sudah ada saldo awalnya ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai proses import ya, import account ya, data customer, data supplier, begitu juga saldonya ya, saldo utang piutang dan persediaan ya. Nanti untuk penjelasan selanjutnya kita masuk ke dalam transaksinya ya. Baiklah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.